Bab 2281 orang-orang berpikir Lin Tian ingin menakut-nakuti orang. Bagaimanapun, Nangongyan dikendalikan oleh makhluk abadi. Bahkan jika Lin Tian cukup kuat, dia tidak bisa menyelamatkan Nangongyan dari yang abadi itu. Tapi Nangongyan tidak takut mati, dan berteriak, "Kakak, tinggalkan aku sendiri, membunuhnya." "Diam, atau aku akan membiarkanmu mati," teriak yang abadi di dekat Nangongyan. Nangongyan bersenandung, dan yang abadi berkata, "Jangan paksa aku." Nangongyan mengabaikannya dan terus menyemangatinya, "Jika kamu memiliki keberanian, lakukanlah, jangan bicara." Yang abadi sangat marah sehingga dia setengah mati. Namun, Fan Men bertanya-tanya mengapa boneka kecil begitu takut mati. Tidak hanya orang-orang ini, bahwa Tuan Lu Jin ketakutan setengah mati, di hati juga mendesak, ini buruk. Pada saat ini, hutan dan bumi terpisah menjadi pasir dan menghilang. Semua orang bertanya-tanya kemana Lin Tian pergi, dan makhluk abadi yang agung segera mengingatkan makhluk abadi yang mengendalikan Nangongyan, hati-hati. Yang abadi memegang bahu burung layang-layang Nangong di satu tangan, dan rantai yang mengunci burung layang-layang Nangong di tangan lainnya, dan berkata kepada orang-orang, "Tidak apa-apa, aku bisa melakukannya." Saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Rantai di leher Nangongyan tiba-tiba menghilang, dan yang abadi itu terkejut. Dia meraih tangan Nangongyan, dan ketika dia siap untuk mengambil nyawa Nangongyan, Nangongyan menghilang. Wajah abadi banyak berubah. Pada saat ini, Lin Tiantu muncul di belakang yang abadi, dan berkata dengan dingin, "Kamu harus mati." Yang abadi berbalik, dan kemudian menjaga Lin Tian. "Wah, bagaimana kamu menyelamatkan gadis itu?" Lin Tian, tentu saja, melemparkan Nangongyan ke dalam buku hantu sehingga pihak lain tidak dapat mendeteksinya. Tetapi dia terlalu malas untuk menjelaskan kepada orang-orang ini, hanya untuk melepaskan hantu itu. Tidak hanya itu, tetapi juga bayangan sihir satu persatu. Melihat Lin Tian menggunakan gerakan ini, Lord Mayat Hantu dan Kincang Lao mengingatkan para penguasa abadi itu satu demi satu, hati-hati dengan penanya. Para abadi ini tidak berpikir satu pena pun dapat melakukan apapun pada mereka, jadi mereka tidak menganggapnya serius. Bahkan para makhluk abadi yang berdiri di depan Lin Tian bersenandung, "Aku melihatmu, seorang kaisar abadi. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain menghindar?" Melihat yang abadi itu begitu gila, Master Mayat Hantu sedang terburu-buru, serangannya sangat kuat. "Diam," yang abadi berkata dengan tidak sabar, dan yang abadi juga berkata kepada Master Mayat Hantu, "Diam." Tuan Mayat Hantu tertekan, tetapi Tetua Qin gelisah, ini adalah akhirnya. Pada saat ini, belenggu yang tak terhitung jumlahnya muncul dan dibungkus dalam yang abadi, dan yang abadi tidak peduli tentang itu. Dia menatap belenggu itu dan berkata, "Lucu, setan kecil seperti itu, masih ingin membawaku." "Seni hantu, kamu yakin?" Lin Tianxie tertawa, lalu mulai, belenggu menarik jiwa abadi satu sama lain. Pria itu tampak jelek dan bahkan khawatir, ada apa? Makhluk abadi lainnya juga penasaran, sampai para makhluk abadi merasakan sesuatu yang salah dan berteriak kepada para makhluk abadi, "Cepat, selamatkan aku." Tapi sudah terlambat, Raja Hantu tiba-tiba bergegas. Pihak lain tidak memiliki tempat untuk menghindar dan dirasuki oleh Raja Hantu secara langsung. Kemudian Lin Tian memasang belenggu, dan biksu abadi itu tidak tahu untuk apa Raja Hantu itu digunakan. Tetapi dia pikir Lin Tian tidak bisa berurusan dengan dirinya sendiri, jadi dia dengan cepat menyelinap kembali ke biksu abadi itu. Makhluk abadi yang agung bertanya dengan cepat, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Tidak ada." Zun abadi itu menggelengkan kepalanya, tetapi Jin Jiansun tidak mengerti. "Apakah kamu yakin tidak apa-apa?" Yang abadi mengangguk, sementara yang lain merasa aneh. Orang lain di Fan Men juga bertanya-tanya mengapa Lin Tian menyerang yang abadi barusan dan tiba-tiba membiarkannya pergi. Tetapi pada saat ini, Lin Tian tersenyum pada yang abadi, berikan telapak tangan abadi ini. Sebelum orang-orang menyadarinya, tubuh abadi itu tidak terkendali. Kemudian mereka menamparkan yang abadi. Daxiansun terkena serangan mendadak ini, dan dipukul di tempat, dan itu adalah serangan mendadak, tanpa pertahanan apapun, yang membuat Daxiansun itu terluka parah dan jatuh ke tanah. Semua orang di ruangan itu tampak bodoh, dan Jin Jiansun segera berteriak kepada mereka, "Hati-hati." Para abadi itu dengan cepat mengepung makhluk abadi yang dikendalikan barusan, dan para makhluk abadi bangkit dan memarahi dengan darah di sudut mulut mereka. "Mabo, apa maksudmu?" "Mabo, makhluk abadi yang menyerang Nangongyan, dan sekarang dia berteriak, aku tidak bermaksud begitu."
Kamu pikir aku bodoh? Saat ini, makhluk abadi yang hebat merasa seperti dia akan meledak di dalam. Dia akan mati dengan keras. Kuda itu segera menunjuk ke Lintian. Dia menginstruksikanku. Katakan padamu, apakah Anda kaki anjingnya, yang abadi memarahi? Dan Mabo berkata, itu dia mengendalikan tubuhku. Orang-orang tidak percaya bahwa Lintian memiliki kemampuan ini. Tetapi Lintian tersenyum aneh. Ayo, terus serang yang abadi itu. Mabo terkejut, dan kemudian dengan cepat memarahi. Tapi tubuh itu tiba-tiba terbang keluar. Karena kecepatannya, itu adalah yang tercepat dari orang-orang ini. Sehingga sebelum semua orang menghentikannya, dia tiba-tiba tiba di depan yang abadi. Yang abadi terkejut, dia dengan cepat mengumpulkan penutup, dan kuda itu memutar beberapa telapak tangan untuk melawan yang abadi. Makhluk abadi lainnya naik satu demi satu untuk menyelamatkan makhluk abadi yang agung. Tetapi bayangan Lintian ada di langit makhluk abadi yang agung, mengumpulkan belenggu, dan tiba-tiba mengunci roh makhluk abadi yang agung. Semua orang terkejut. Tetapi yang abadi sangat khawatir, sehingga dia segera menatap Lintian dan berkata, pergilah, nak. Lintian tersenyum aneh, dan Raja Hantu membiarkannya keluar. Abadi agung itu menatap dan ingin melarikan diri, tetapi Mabo menyerang dengan cepat, yang membuatnya tidak bisa melarikan diri dan dipukul di tempat. Pada saat yang sama, Raja Hantu melewati tubuh abadi dan membuat abadi jatuh sepenuhnya. Sementara Master Abadi lainnya penasaran tentang bagaimana immortal adalah. Lintian kemudian memasang belenggu dan tersenyum. 2. Yang abadi yang agung tahu apa yang terjadi padanya saat ini, jadi dia dengan cepat memerintahkan Master Pedang Emas dan yang lainnya. Cepat. Ketujuh makhluk abadi saling memandang, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, bagaimana kita bisa mundur? Mengetahui bahwa dia bertemu dengan beberapa orang yang tidak biasa, Jin Jianzun mulai mundur dan terbang kembali ke kursi sedan. Begitu juga 6 lainnya. Kemudian 7 kursi sedan naik dan menghilang, dan murid-murid Fana yang melihat ke sini, satu persatu, bodoh. Lintian menertawakan yang abadi, apa gunanya membiarkan mereka melarikan diri? Selama mereka pergi, Anda tidak bisa menangkap mereka, Abadi Agung bersumpah, dan Lintian berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, aku mendapatkanmu, lihat saja ingatan Anda dengan baik dan ketahui di mana mereka berada. Wajah abadi sangat berubah, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Lintian membuat lompatan, datang ke yang abadi dan memasuki segel roh. Lintian juga membiarkan Mabo datang. Mabo tidak mau, bahkan berjuang di sana. Tetapi hasilnya sama, Lintian memukuli Lintian ke dalam segel jiwa. Dan Lintian memberi perintah kepada kedua orang itu. Tangkapkan orang-orang ini untukku. Bab 2282 Lintian memerintahkan agar makhluk abadi agung dan Mabo harus segera melakukannya. Dan murid-murid orang biasa takut untuk pergi satu persatu. Tetapi di depan yang abadi, mereka tidak dapat melawan, semua terjebak di suatu wilayah, dan yang abadi tidak berdaya untuk mengatakan kepada orang-orang, tidak ingin mati, patuh saja. Orang-orang itu, satu persatu mata konyol, dan makhluk abadi yang agung terlihat tidak berdaya bagi Lintian. Selesai. Setelah berkat Lintianen, dia mendatangi orang-orang ini, yang sangat takut, dan beberapa bahkan memohon belas kasihan. Tapi Lintian mengabaikan mereka, melepaskan 9 tubuh utama secara langsung, dan mulai melahap bayangan abadi orang-orang ini. Orang-orang ini menyaksikan sosok abadi mereka menghilang satu persatu, dan wajah mereka sangat berubah, sementara sosok abadi dari 9 tubuh utama Lintian Jiu mengembun. Namun, Lintian menemukan masalah, setelah diserap oleh dirinya sendiri. Salah satu dari 500.000 sosok abadi tidak dapat menggumpal, dan dibutuhkan 500.000 sosok abadi yang tak terhitung jumlahnya untuk menggumpalkannya. Ini membuat Lintian bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya untuk mengumpulkan gambar abadi, kamu harus mengonsumsi puluhan juta gambar abadi. Tetapi orang-orang yang hadir tidak tahu, jadi mereka semua menangis ketika Lintian melihat bayangan abadi mereka. Sampai bayangan abadi dari orang-orang ini menghilang, Lin Genius berhenti, dan kemudian 9 cabang ditutup. Yang abadi tampak jelek, tetapi dia menghibur semua orang dan berkata, setidaknya kamu memiliki Kaisar Abadi Bintang 9 dalam kultivasimu. Ya, Kaisar Abadi Bintang 9, kamu bisa mengumpulkan bayangan abadi perlahan, Mabo ini menenangkan. Tapi kenyamanan ini tidak berdaya di mata mereka, sementara Lintian mengambil suasana hatinya dan menatap yang abadi dan Mabo. Ayo pergi. Kemana? Daven Zun bingung,
dan Mabo juga penasaran untuk menatap Lin Tian. Tetapi Lin Tian tertawa, "Aku ingin berbicara dengan pemimpin sektemu." Kedua pria itu terkejut, dan Lin Tian melihat ekspresi mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Ada apa?" Pertanyaan. "Pemimpin sekte kami berhantu, dan sulit bagi kami untuk melihatnya," Abadi Agung menjelaskan. "Kamu bisa membawaku langsung ke tempat dia berlatih," Lin Tian berkata, dan makhluk abadi yang agung harus menarik napas dalam-dalam. "Oke." Selesai mengatakan, Xian Zun besar dan Mabo membawa Lin Tian untuk pergi, tetapi Lu Jinye buru-buru mengikuti. "Dewasa, aku itu." "Sekarang kamu bukan apa-apa, kamu bebas, terima kasih banyak," kata Tuan Lu. Kemudian Lin Tian dan dua makhluk abadi pergi, sementara murid-murid dari Sekte Fana mengepung Jinye satu persatu. Lu Jinye berpikir bahwa mereka akan membalas dendam sendiri, dan dia takut untuk berjaga-jaga. "Kamu, jangan gerakan aku, atau tuanku, kamu tidak akan terhindar." Tetapi seseorang tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Tuan Lu, Anda salah paham dengan kami, bahkan, kami ingin bergaul dengan Anda." "Denganku, Lu Jinye Leng itu," dan orang itu berkata, "Ya, kamu dan Lindi itu adalah akrab, pada saat itu lebih banyak dalam dia menunjuk kita." Semua orang mengangguk liar, tetapi Tuan Lu Jin melihat tujuan mereka dan tertawa, "Ada apa? Sekarang akui dia Lindi." Saat ini, orang bodoh semua tahu bahwa bukan orang biasa yang bisa menjatuhkan Xian Zun dengan mudah, jadi mereka tidak peduli apakah Lin Tian adalah Lindi atau bukan, selama dia cukup kuat, jadi mereka memperlakukan Lin Tian sebagai Lindi. Jadi orang-orang ini mengangguk liar, dan Lu Jinye berkata sambil tersenyum, "Di masa depan, ikuti aku dengan baik." Iya, semua jenis pujian. Tetapi mayat hantu Lord dan Qin Changlao di belakang kerumunan sangat tertekan, tetapi mereka tidak berdaya, mereka hanya bisa menyesal mengapa mereka ingin memprovokasi Lin Tian. Di bawah kepemimpinan dua makhluk abadi, Lin Tian datang ke sebuah gunung, di mana ada tangga yang mengarah ke langit dan istana terapung. Sekarang pintu istana ditutup, dan di belakangnya, seseorang menjaga. Yang abadi besar datang ke sana dan berteriak, "Buka pintunya." "Siapa yang tahu pedang emas?" Zun berkata di dalam. "Zun abadi, maafkan aku, kita tidak bisa membukanya." Yang abadi tampak jelek. Akhirnya, dia hanya bisa melihat Lin Tian. "Tuanku, Anda dapat melihat bahwa gerbang itu dipertahankan oleh mereka. Kami tidak bisa membukanya sama sekali." "Oh, seberapa kuat gerbang ini? Gerbang ini istimewa." Dikatakan bahwa itu juga mengintegrasikan beberapa formasi ilahi yang tidak lengkap. Arai ilahi? Ya, tidak lengkap. Diperkirakan hanya Tuhan dan manusia yang bisa membukanya. Yang abadi menjelaskan, tetapi Lin Tian tidak berpikir demikian. Dia menatap pintu dan berkata, "Aku akan menghancurkannya." "Ini tidak mudah." Yang abadi agung ragu-ragu dan Lin Tian berkata, "Apakah menurutmu aku bercanda?" Abadi agung ragu-ragu. Tetapi gelombang kuda menatap Lin Tian dengan curiga. "Tuanku, apakah ada cara?" "Minggir, mereka harus menyingkir." Dan Lin Tian kian meletakkan tangannya di pintu untuk membuka kekuatan menelan. Lihat hanya 9 Xiange besar, lari dengan gila-gilaan, daya tarik yang kuat meletus, kekuatan di pintu ini tiba-tiba diserap bersih. Akhirnya, Lin Tian membuka pintu sendiri dengan sedikit dorongan. Saat ini, 7 makhluk abadi, yang masih di belakang, semuanya tercengang ketika mereka melihat pintu terbuka. Secara khusus, Master Pedang Emas tergagap, "Ini, bagaimana bisa?" Da Xian Zun dan Mabo tidak percaya bahwa mereka menatap Lin Tian, tetapi Lin Tian masuk dan memperingatkan orang-orang itu, "Jika kamu tidak ingin mati, abaikan saja aku, oke?" Para abadi mundur ketakutan, tetapi Lin Tian mengabaikan mereka dan melanjutkan. Setelah beberapa saat, Lin Tian datang ke pintu batu ruang rahasia dan bertanya, "Apakah itu saja?" Abadi Agung buru-buru pergi ke depan dan berkata, "Ya, pemimpin sekte biasanya berlatih di sini." Ketika Lin Tian mengerti, dia pergi untuk mempelajari gerbang batu, dan makhluk abadi yang agung menjelaskan, gerbang batu memiliki mekanisme, tetapi mekanismenya hanya diketahui oleh sekte pemimpin. "Mekanisme? Kalau begitu aku akan melihatnya." Lin Tian memejamkan mata, membuka teknik mengintip luar angkasa, dan melihat sekeliling untuk melihat apakah ada sesuatu yang istimewa. Tapi mereka penasaran, dan pedang abadi mendatangi yang abadi dan bertanya, "Abadi, apakah kamu di bawah kendalinya?" Yang abadi tampak jelek, tetapi dia mengangguk, dan pedang abadi itu berkata, "Apa yang bisa saya lakukan?"
Tinggalkan saja dia sendiri. Yang abadi yang agung tidak berdaya. Tetapi yang abadi emas tidak menyangka bahwa 9 makhluk abadi agung mereka akan melakukan apa saja untuk membuat kaisar abadi. Lin Tian sangat tenang setelah berdiri di sana sebentar. Lalu dia membuka matanya dan berkata, aku menemukannya. Menemukannya, semua orang saling memandang, tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian, dan Lin Tian melompat, dan kemudian langsung pergi ke langit-langit di suatu area. Pada saat berikutnya, gerbang batu terbuka perlahan, dan kemudian roh peri yang tebal menyebar. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka saling menatap, terutama pedang emas yang tergagap Zun. Bagaimana ini mungkin? Bab 2283 Lin Tian mengabaikan keterkejutan orang-orang, tetapi langsung memasuki gerbang batu. Adapun 9 makhluk abadi, mereka saling memandang. Pergi, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dan makhluk abadi dan mabo yang hebat sudah menjadi orang-orang Lin Tian. Mereka tahu mereka harus pergi, jadi mereka tetap diam-diam. 7 makhluk abadi lainnya melihat bahwa mereka berdua telah masuk, jadi 7 lainnya mengikuti dalam diam dan berkumpul. Sekitar beberapa saat kemudian, orang-orang datang ke tempat yang penuh dengan mural, dan di depan orang-orang ini, ada patung batu, dan tawa datang dari dalam patung batu. Tidak mudah menemukan ini. 9 makhluk abadi segera berkata, pemimpin sekte. Lin Tian menatap patung itu, apakah kamu pemimpin gerbang? Ya, saya adalah pemimpin dari setiap sekte, dan saya adalah Tuhan. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata, sepertinya aku tidak pernah mendengar tentangmu. Kamu belum pernah mendengar tentangku, tapi aku tahu prestise Lindi. Pria itu tersenyum, dan Lin Tian harus berkata, aku tidak akan berbicara denganmu. Oh, saya tidak tahu Linti. Apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Kata guru surgawi sambil tersenyum. Lin Tian kemudian bertanya kepada penggemar Tianzun, katakanlah, pria itu, apakah kamu mengenalnya? Kamu bilang Tuan, seharusnya Tuanmu. Lin Tian menjawab, tetapi 9 makhluk abadi ingin tahu tentang penguasa sekte mereka. Semua makhluk surgawi tersenyum. Kaisar Lin, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menyelidiki diri Anda sendiri dan bertanya apa gunanya. Jika kamu mengatakan siapa yang paling kuat di negeri dongeng sekarang, itu kamu manusia. Ya, kami telah berdiri di negeri dongeng selama bertahun-tahun, tetapi kami tidak pernah peduli dengan perselisihan di negeri dongeng. Jadi kita semua berpikir kita hanya sekte tersembunyi, tetapi kita mengendalikan segalanya di negeri dongeng. Ini adalah jalan surga yang bangga. Aliansi telah dihancurkan, dan 10 murid abadiku juga telah hancur olehmu satu persatu. Lin Tian menatap Buddha. Fan Tianzun tertawa, maka saya tidak memiliki kemampuan ini. Oh, apakah itu dia, Tuan? Dia tidak berada di negeri dongeng, tetapi dia berada di negeri dongeng. Ada banyak orang seperti saya, dan kita semua memiliki gelar terpadu. Katakan, Fan Tianzun berkata sambil tersenyum. Tuan tidak akan membiarkan saya mengatakan kecuali Anda bisa mengalahkanku. Apakah menurutmu aku tidak bisa mengalahkanmu? Fan Tianzun berkata sambil tersenyum. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku bisa memberitahumu gelar terpadu kami dan memberimu hadiah besar. Hadiah? Ya, yang paling ingin kamu temukan. Lin Tianing berkata, siapa? Hari-hari kuno, guru surgawi tertawa, dan Lin Tianyin berkata dengan dingin. Jadi, apakah kamu tahu di mana Tiangmu berada? Tentu saja, kami telah memantau pergerakan Anda, jadi kami semua tahu di mana Anda berada dan apa yang telah Anda lakukan, dan bahkan jika Anda memanfaatkan hari ini, kami secara alami akan menghindari Anda setiap saat. Lin Tian mengerti dan kemudian bertanya, bagaimana kamu bisa menjawabku begitu banyak pertanyaan? Mengapa Anda ingin menghancurkan susunan transmisi yang datang ke gerbang? Apakah kamu tidak ingin melihatku? Lin Tian bertanya, dan penggemar Tianzun tersenyum pahit. Saya tidak menghancurkannya, tetapi saya sudah menebak siapa itu. Apa? Dan Anda juga? Ya, tapi dia tidak mematuhi aturan. Tepatnya, dia tidak ingin Anda menemukan kami. Tapi aku, sesuai dengan perintah tuannya, harus membirukanmu menemukanku dan memperbaikimu dengan baik. Lin Tian akhirnya mengerti. Jika tidak, pemilik suara itu tidak akan mengisolasi dirinya sendiri. Dan guru surgawi tersenyum setelah melihat Lin Tian tercengang. Baiklah, jangan pikirkan itu. Ayolah, biarkan aku melihat kekuatanmu. Selesai mengatakan, patung batu itu bergerak, lalu kumpulkan bayangan putih, dan bayangan putih ini memegang pedang putih dengan gagang gading. Pedang putih itu bersinar dengan cahaya yang kuat, dan 9 makhluk abadi menatap pedang itu dengan heran.
Beberapa orang bahkan bergumam, ini adalah pedang pertama dari pedang abadi, Baemang. Ya, itu pasti, dikatakan bahwa cahaya pedang dari tenda putih. Begitu mengenai orang, tubuh manusia akan berdarah lebih dari itu. Apakah itu? Zunyu abadi itu berkata bahwa dia semakin takut, tetapi Lin Tian sangat tenang, dan menatap penggemar Tianzun. Bagaimana jika ada pedang yang begitu bagus? Bagaimana? Kamu gila? Lindi, ketika pihak lain selesai, dia tersenyum aneh, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh Lin Tian, tetapi hanya bayangan Lin Tian yang menjadi fokusnya. Tapi Fan Tianzun tertawa, dengan bayangan, pada saat ini, Lin Tian melepaskan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan Lin Tian tahu bahwa yang abadi ini bukanlah makhluk abadi biasa, sehingga penghalang jiwa abadi akan sangat kuat. Jadi teknik pedang tanpa bayangan dan teknik lukisan jiwa untuk sementara tidak valid satu sama lain. Jadi Lin Tian berencana untuk terus menggunakan bayangan ajaib untuk mengukir pola ilahi untuk penghalang jiwa abadinya. Tetapi Lin Tian tahu bahwa pihak lain tidak akan menyerangnya dengan bodoh. Jadi Lin Tian berkata, bayangan, aku juga bisa mengalahkanmu. Lucu, satu pikiran dari sisi lain, bayangan pedang itu melintas, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Semua orang tampak konyol, terutama makhluk abadi yang agung berbisik, teknik pedang yang cepat. Kaisar terus tertawa, Lindi, ini bukan gayamu. Kamu benar-benar kuat, tapi tentu saja aku punya cara untuk menghadapimu. Lin Tian terus menyerang. Tetapi bahwa semua penghormatan surga tidak masalah, sementara biarkan bayangan jahat ini menyerang, sementara menghancurkan bayangan jahat, tetapi bayangan jahat itu terus-menerus. Bahkan jika Tuhan tidak sabar, itu membuang-buang waktu. Saya rasa tidak, Lin Tian menertawakannya, tetapi penggemar Tianzun bersenandung dan mengguncang ilmu pedang, tetapi dia tidak bisa memukul Lin Tianzun. Ini membuat Fan Tianzun berangsur-angsur tidak senang. Lindi, apakah kamu ingin menghabiskannya bersamaku sepanjang waktu? Baiklah, aku akan membiarkanmu menyerangku. Jangan bilang aku menggertakmu. Selesai mengatakan, Lin Tianfang menggali tubuh terpisah. Tianzun mengira Lin Tian bercanda, tetapi dia jatuh dengan satu pedang. Tapi pedang ini ada di tubuh Lin Tian Tu. Tubuh Tu Fen hanya membuat bubuk debu, tidak ada yang lain. Semua orang tampak konyol, beberapa dari mereka tergagap. Baemang, itu tidak berhasil untuknya. Ini tidak, itu tubuhnya, itu batu, bukan batu biasa. Semua makhluk surgawi juga ditutup matanya, dan bahkan menatap Lin Tian dengan aneh. Bagaimana bisa? Ayo, lanjutkan. Lin Tian Tu saling menggoda secara terpisah, dan kemudian bayangan itu terus saling menyerang. Tapi dia tidak menganggap serius Lin Tian, sebaliknya, dia terus mengejar bumi dan membunuhnya. Namun, bumi sangat keras, yang membuat guru surgawi tidak dapat merawat Lin Tian sama sekali. Ini sangat marah sehingga dia memarahi. Tetapi Lin Tian tertawa, saya pikir ini hampir berakhir. Hampir, apa maksudmu? Makhluk surgawi itu tidak mengerti, dan 9 makhluk surgawi lainnya pandai dalam apa yang ingin dilakukan surga Kilin. Itu berarti akhir. Lin Tian mengucapkan sepatah kata pun, dan segera kristal abadi yang tak terhitung jumlahnya terlempar. Bab 2284 kristal abadi ini dibuang, dan kemudian mereka digerakkan oleh Lin Tian, dan semua kekuatan ini mengalir ke tubuh guru surgawi ini. Semua penghalang jiwa abadi Dewa Buddha menyeringai, dan suara dihancurkan berasal dari mereka. Setelah mendengar ini, 9 makhluk abadi menarik napas satu persatu. Fan Tianzun dengan cepat mundur, memegang Baemang di tangannya dan menatap Lin Tiadao. Apa yang telah kamu lakukan padaku? Tidak ada, itu adalah penghalang jiwa abadi yang hancur. Sangat mudah untuk melakukan sesuatu. Lin Tian tersenyum dan berkata, dan penggemar Tianzun itu waspada, pikir menghancurkan penghalang jiwa abadiku bisa menyakitiku. Jika Anda mencoba, Anda akan tahu. Setelah Lin Tian selesai, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya melilit di sekitar Buddha ini. Ketika Tianzun melihat ini, dia mulai merasa tidak nyaman, dan bahkan menatap Lin Tian. Lindi, aku tidak akan takut padamu. Aku tidak takut padamu. Itu bukan terserah Anda. Lin Tian menertawakan Buddha ini. Kemudian pedang itu menghilang satu persatu, dan penggemar Tianzun terkejut dan bergegas kembali ke patung itu. Sebelum memasuki patung, dia telah dipukul dan mendengar gumaman, tetapi akhirnya dia melarikan diri kembali ke patung itu. Begitulah caramu melarikan diri, Lin Tian berkata dengan sinis, dan di patung batu, semua makhluk surgawi marah dan putus asa,
tetapi tidak ada yang bisa dilakukan selain mengancam. Jika kamu memiliki keberanian, masuklah. Kamu tidak berpikir aku berani? Jika kamu berani masuk, aku tidak akan membiarkanmu keluar. Fan Tianzun ini gila. Lin Tian tersenyum dan melompat. Seluruh pria itu berlari ke patung batu dan menghilang di depan semua orang. 9 makhluk abadi penasaran dengan dunia di dalam patung itu. Sekarang di patung batu ini, itu adalah hutan yang gelap, dan Lin Tian berdiri di hutan ini, melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, "Kamu pikir kamu bersembunyi? Aku tidak dapat menemukanmu. Lindi, ini duniaku. Sekarang setelah Anda masuk, saya hanya perlu menutup lorong untuk keluar. Kamu tidak bisa keluar lagi." Pihak lain menang. Lin Tian tiba-tiba tertawa, dan pihak lain ragu. "Apa yang kamu tertawakan? Ruang besar? Aku bisa dengan mudah menghancurkan, belum lagi dunia kecilmu." Lin Tian menyindir. "Wah, jangan gila, masih ada drama bagus yang menunggumu." Guru surgawi menjadi marah. Kemudian hutan mulai berkedip, dan kemudian api yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke langit hutan, dan api ini berwarna-warni. Melihat ini, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Api warna-warni, lumayan. Dunia ini penuh dengan api berwarna-warni, kamu harus tahu kekuatannya. Saya telah melihat batu-batu langit dan bumi berwarna-warni, sekarang saya melihat api langit dan bumi yang berwarna-warni, ini benar-benar karakter yang baik." Lin Tian tertawa, tetapi pihak lain tertawa, "Karakter yang baik, Anda pikir saya di sini untuk Anda?" "Tidak, tapi terima kasih banyak atas perubahannya." Perubahan yang bagus, semua makhluk surgawi bingung, dan api hutan padam secara terpisah, dan semua api mengalir ke Tedeya hutan. "Ada apa?" tanyanya. "Maaf, saya sudah mengintegrasikannya, tetapi agak lemah. Apakah ada yang lain?" Lin Tian berkata, "Tidak, tidak." "Ah, kamu mengatakan bahwa kamu berada di luar patung batu. Ketika Anda keluar, Anda seperti seorang sastrawan, kupikir kamu adalah orang yang beradab. Tapi aku tidak menyangka bahwa kamu begitu mudah marah dan mengintimidasi ketika kamu keluar. Anda, semua dewa tidak bisa berkata-kata oleh Lin Tian, dan Lin Tian malas berbicara omong kosong, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyebar secara langsung, dan bergegas ke udara. Melihat bayangan Lin Tian terbang ke udara untuk memecahkan segel luar angkasa, penggemar Tianzun tertawa, "Jangan coba, itu tidak berguna. Ruang ini adalah kombinasi dari beberapa keterampilan luar angkasa yang tidak lengkap dari dunia ilahi." Itu hanya keluasan, Lin Tian meremehkan untuk mengatakan, dan bahwa semua surga menghormati cibiran. Tahukah kamu betapa kuatnya seni segel ruang dunia ilahi ini? Lin Tian tidak berbicara, tetapi terus sibuk, sampai beberapa saat, untuk mengambil kembali bayangan iblis, dan penggemar Tianzun itu dengan bangga berkata, "Bagaimana, tidak bisakah kamu?" "Tidak, itu hanya..." "Apa?" Sisi lain muncul, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Saya pikir itu sudah cukup." "Cukup, ya, saya telah mengubah ruang sehingga Anda tidak tahu jalan keluarnya. Kalau begitu aku bisa bermain denganmu perlahan dan sepenuh hati." Semua rasa hormat surga berpikir Lin Tian sedang bercanda, jadi benci cara, "Jangan mengolok-olok, bagaimana kamu bisa berubah?" "Tidak, kamu mencoba," Lin Tian berkata sambil tersenyum. Dan penggemar Tianzun itu benar-benar melonjak menjadi cahaya putih. Tapi cahaya putih terbang di luar angkasa, itu tidak bisa pergi sama sekali, ia hanya bisa memarahi. "Ada apa? Apakah kamu takut?" Lin Tian bertanya balik, dan penggemar Tianzun itu panik dan menatap Lin Tian dengan ngeri. "Apa yang telah kamu lakukan?" "Saya berkata, saya mengubah ruang." Lin Tian melompat ke langit, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan mengelilingi guru surgawi di udara. Semua guru surgawi terlalu marah untuk berbicara, dan Lin Tian Xiao berkata, "Kamu terluka oleh teknik pedang tanpa bayanganku barusan. Saya tidak berpikir Anda memiliki jiwa yang baik. Bahkan jika itu tidak baik, aku bisa melawanmu." "Benarkah? Penghalang jiwa abadi Anda telah dihancurkan. Anda pasti terluka parah." Lin Tian tersenyum. "Aku tidak takut padamu, bahkan jika aku terluka parah." Tapi Lin Tian menatap penggemar Tianzun dan berkata, "Oke, bagus." "Apa yang baik?" kata penggemar Tianzun muram. "Tentu saja, kamu tidak bisa melarikan diri." Bayangan Lin Tian, satu persatu, menggumpalkan belenggu, sementara Lin Tian Ben, satu persatu, melepaskan pedang tanpa bayangan. Di bawah beberapa serangan ini, penggemar Tianzun, yang terluka parah, entah kenapa takut. "Jika kamu mau, aku akan membawamu," Lin Tian berkata dengan dingin.
Di mana rasa hormat surga marah dan mendesak, "Nak, apakah menurutmu aku datang ke ruang ini? Cukup letakkan kamu di sini." Oh, apa arti lain? Bersenandung, ia akan menunjukkan wajah sebenarnya dari ruang ini, manusia ini menjadi gila. Kemudian sang Buddha melambai ke arah tertentu dari ruang, di mana kilatan api, saat berikutnya, ledakan. Ini seperti letusan gunung berapi, dengan api yang tak terhitung jumlahnya mekar, yang semuanya berwarna-warni, yang berarti semuanya berwarna-warni. Sepertinya ada hal-hal baik di bawah gunung api. Melihat ini, Lin Tian tiba-tiba tertawa. "Ya, aku menantangmu untuk memiliki keberanian." Setelah itu, seluruh tubuh tampak menghilang. Dan itu akan menghilang, Lin Tian harus tertawa sampai untuk waktu yang lama, seluruh ruang dipenuhi dengan api warna-warni. Melihat ini, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Aku akan mengajak kalian semua." Setelah itu, Lin Tian Huang membuat lompatan dan langsung menyerap api warna-warni langit dan bumi ini. Sementara penggemar Tianzun, yang mengintip dalam kegelapan, memarahi, "Monster apa Kaisar Lin ini? Begitu mengerikan." Lin Tian tidak merawat penggemar Tianzun ini untuk saat ini, tetapi diam-diam menyerap nyala api, dan akhirnya melompat ke lembah api. Ketika surga melihat ini, dia berkata, "Aku sudah mati." Bab 2285. Setelah Lin Tian Huo memasuki lembah api, nyala api itu bergabung dengannya satu persatu, membuat permukaan tubuh Lin Tian Huo memiliki lapisan api berwarna-warni. Diperkirakan mantra api yang akan digunakan di masa depan bisa sangat ganas. Lin Tian Huang terkekeh. Siapa yang tahu bahwa saat ini nafas datang dari kedalaman, seperti sejenis binatang buas, dan Lin Tian bertanya-tanya, binatang apa yang bisa bertahan hidup dalam api langit dan bumi yang berwarna-warni? Saat memikirkannya, Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mempercepat. Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Tian melihat seekor kodok merah kecil di kolam magma, dan ada tanda ajaib di punggungnya. Jimat ini bersinar dengan cahaya api yang kuat, dan terkadang melepaskan api. Api warna-warni ini terbang keluar dari jimat ini. Tetapi kekuatan yang dipertahankan oleh jimat berasal dari kodok kecil. Awalnya, Lin Tian tidak mengerti. Akhirnya, dia menatap kodok kecil itu untuk waktu yang lama dan kemudian tertawa. "Jadi kamu adalah kodok api." Mata kodok itu mendengkur, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, dia menatap Lin Tian dengan suara menghina. "Jika aku tidak disegel di sini, aku akan membunuhmu." Mendengar segel itu, Lin Tian memikirkan apakah dia akan menjadi penguasa suara. Lagi pula, jika dia ingin menyegel kodok, dia harus memiliki kultivasi yang kuat. Jadi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Tahukah kamu seperti apa orang yang menyegelmu?" "Jika saya tahu, apakah saya masih ada di sini?" Lelucon apa jalan napas kodok hari itu? Lin Tian harus tersenyum. "Dengan cara ini, aku bisa menyelamatkanmu." "Hancurkan? Kamu hanya peri. Sebelum kamu datang ke sini, kamu dibakar." "Aku di sini, bukankah itu bagus?" Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan kodok itu berkata dengan jijik, "Suhu di sekitarku ribuan kali lipat darimu, bisakah itu dibandingkan?" Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Suhunya sangat tinggi, tapi aku bisa menurunkan rune itu." "Jangan bermimpi, jimat ini, jika saya bisa menurunkannya dengan mudah, saya akan menurunkannya sejak lama. Aku membutuhkanmu, anak kecil. Jangan khawatir, aku akan melepasnya saat aku menyerahkanmu." "Menaklukkan aku, kamu bermimpi." Sayang, kodok membenci segala macam hal, tetapi Lin Tian Huo terbang secara terpisah. Api di sana sangat ganas, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Tian, yang membuat kodok itu bingung. "Kamu peri kecil, kamu seharusnya baik-baik saja." Tentu saja, Lin Tian tersenyum percaya diri, dan kemudian meletakkan telapak tangan di dahi kodok. Wajah kodok itu sangat berubah. "Apa yang kamu lakukan?" "Aku berkata, aku akan menyerah padamu." Selesai mengatakan, Lin Tian memasuki segel roh. Roh binatang segera dikendalikan oleh Lin Tian. Kodok itu berkata, "Kamu manfaatkan bahaya orang. Sekarang, kamu hanya bisa mendengarkanku. Saya tidak bisa bergerak. Dengarkan kentutmu." Kodok itu sangat marah sehingga Lin Tian meraih jimat dengan satu tangan, dan kemudian api memisahkan dan menyerap kekuatan. "Jangan buang energimu, saya sulit untuk dipecahkan." Hari itu kodok menyerah mengatakan hal yang sama. Lin Tian tidak menganggap serius kata-katanya, tetapi terus sibuk dengan dirinya sendiri. Kofwo Tian mengira Lin Tian sedang bercanda. Tetapi pada saat berikutnya, kekuatan jimat semakin lemah, dan tubuh kodok semakin besar.
Kodok itu segera bersukacita. Aku ingin pulih, sampai Lin Tian menjatuhkan jimat dengan satu tangan. Kodok menjadi raksasa dari ukuran kepalan tangan, dan berbaring di magma. Aku bebas, kata kodok itu dengan bangga, dan Lin Tian tersenyum padanya. Ayo, buat kontrak. Masuk ke dalam kontrak, Anda bermimpi. Kodok itu melompat dan ingin memakan Lin Tian. Lin Tian berkata, jiwa hewanmu memiliki segel jiwaku. Jika kamu membunuhku, kamu akan mati. Mulut kodok itu baru saja akan terbuka. Dia menutupnya dengan muram, dan kemudian dua mata darah besar berkata, kamu. Aku tidak mudah dipusingkan. Lin Tian tersenyum pada kodok itu, dan kodok itu berkata dengan muram, sudah kubilang, aku adalah binatang dewa, semangat saya sangat kuat. Jika kamu membuat kontrak denganku, kamu dapat menghancurkan jiwamu kapan saja. Aku sudah memasuki segel jiwa, jika aku bisa mematahkannya, itu akan mematahkannya, bukan? Lin Tian tersenyum pada kodok itu. Kodok itu tidak bisa berkata-kata sampai dia berkata, mungkin kamu sedang berbicara. Sama saja, Lin Tian tersenyum pada kodok itu. Kodok harus membuat kontrak dengan Lin Tian dan akhirnya bertanya, siapa kamu? Mengapa kita bisa mematahkan jimat, dan jiwanya begitu kuat? Saya pernah, dan telah pergi ke para dewa. Lin Tian berkata sambil tersenyum, sementara kodok itu meragukan. Lin Tian kemudian merapikan pikirannya dan berkata, baiklah, saatnya membicarakanmu. Sudah berapa lama kamu terjebak? Hampir 10.000 tahun, 10.000 tahun juga. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tahu itu pasti orang itu. Iya, pria itu. Apakah kamu menjelaskan sesuatu? Lin Tian bertanya, dan pria itu berkata, jimat ini akan selalu menyerap kekuatanku. Jika saya tidak melawan, saya akan mati. Jadi, saya harus mengeluarkan kekuatan saya dengan gila-gilaan setiap hari untuk mendukungnya. Lin Tian tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Orang itu ingin kamu menjadi kuli. Lepaskan api sepanjang waktu, lalu bentuk api langit dan bumi yang berwarna-warni, mudah untuk menghadapiku. Melawan Anda? Bagaimana bisa? Kodok itu tidak percaya. Tetapi Lin Tian tidak banyak menjelaskan, hanya tersenyum dan berkata, mulai sekarang, kamu akan mengikutiku. Ikuti Anda? Saya tidak percaya. Mengapa? Ini adalah negeri dongeng. Kekuatannya sangat tipis. Dan aku, sekarang sangat lemah. Perlu dibudidayakan di tempat dengan nyala api yang kuat. Jadi lembah api ini, meskipun sangat lemah, aku masih bisa tidur. Tidur? Saya tidak berpikir ini tempat yang tepat untuk Anda. Lin Tian tersenyum padanya, dan kodok itu bertanya-tanya, apakah kamu memiliki tempat yang bagus? Ya, tapi kamu harus pergi denganku dulu. Itu akan berhasil. Kodok dari langit api berkedip-kedip di langit hutan, lalu berubah menjadi kodok kecil, dan dikumpulkan oleh langit hutan. Ketika semuanya selesai, Lin Tianxie tertawa, aku akan melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Kemudian Lin Tian berbalik dan pergi. Saat ini, penggemar Tianzun, yang bersembunyi di luar angkasa, menemukan bahwa suhu seluruh ruang tiba-tiba melemah, dan hanya ada sedikit api di lembah api. Dia segera mulai panik. Apakah dia sudah mati? Ketika penggemar Tianzun tertekan, Lin Tian berdiri di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, apakah menarik bahwa kamu bersembunyi di sini dan membuat dirimu menjadi tumpukan jerami? Fan Tianzun bangkit dari rumput dan menatap Lin Tian dengan ngeri. Apakah kamu masih hidup? Itu hanya lembah api kecil. Apakah menurutmu begitu mudah untuk membunuhku? Lin Tian bertanya balik, dan guru surgawi tergagap. Tidak, itu tidak mungkin. Bab 2286 sudut mulut Lin Tian terangkat, dan dia tersenyum sedikit. Api muncul secara terpisah, dia segera mengeluarkan 1000 lapis telapak tangan api ajaib. Telapak tangan ini, bahkan jika tidak ada tumpang tindih, tetapi kekuatan api warna-warni di langit dan bumi, menghantam penggemar Tianzun, yang terluka parah, dan dia segera mundur selangkah yang menyakitkan. Tidak hanya itu, api warna-warni pada hari itu menangkapnya, membuatnya takut menjadi gila untuk memadamkan api, dan Lin Tian mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan pukulan dan membuat segel. Dalam sekejap, belenggu menjerat yang abadi dan menarik keluar jiwa abadi, yang membuat yang abadi takut untuk berkata, aku salah. Katakan, di mana Tiangmu, dan apa gelar terpadumu? Lin Tian memaksanya untuk bertanya, dan guru surgawi bergegas, Tuan tidak akan membiarkan saya memberitahu Anda. Tidak, kalau begitu aku akan lihat sendiri. Setelah Lin Tian selesai, dia menarik jiwa abadinya kepadanya dan kemudian memasuki segel jiwa. Ingatan tentang guru surgawi muncul di benak Lin Tian satu persatu.
Puncak Xianyu, bagaimana aku mendengar tentang tempat ini sebelumnya? Lin Tian bingung, dan guru surgawi itu telah melihat melalui ingatan, dan tidak menyembunyikannya. Puncak kerajaan abadi tersembunyi di area tertentu dari kerajaan abadi, yang belum dikunjungi selama bertahun-tahun, tetapi telah ditempati oleh kami, dan tidak ada senjata ajaib yang dapat dideteksi di area itu. Tidak heran jika peta yin yang langit dan bumi dan sarana penentuan jiwa tidak dapat menemukan lokasi spesifik surga dan zaman kuno. Dulu di tempat yang istimewa, Lin Tian terkejut. Karena Lin Tian menebak bahwa Tian Luo mungkin juga ada di sana, dan penggemar Tian Xun berkata, saya tahu tempat khusus itu hanya ketika tuannya memberitahu saya. Lalu apa gelar terpadumu, abadi? Lin Tianhu bertanya, orang abadi, mengapa gelar seperti itu? Saya tidak tahu sampai saya pergi ke sana. Selesai mengatakan, pihak lain masih mengeluarkan token, mengukir beberapa kata besar di atasnya, orang Ming yang abadi. Apakah semua makhluk abadi di dalamnya? Itu tidak benar. Ada juga banyak kaisar abadi, dan masing-masing dari mereka adalah dewa tingkat dewa. Mereka memiliki bakat yang luar biasa. Mata Lin Tian berbinar dengan cahaya aneh, kisi abadi tingkat dewa. Iya, semua surga menghormati jalan terbuka yang ketat, tetapi Lin Tian harus menjernihkan suasana hati untuk berkata, kembali ke tubuhmu, pimpin jalan. Apakah Anda ingin saya membunuh Anda? Lin Tian memukulinya kembali ke tubuhnya, dan guru surgawi itu telah dipukuli oleh Lin Tian. Jadi dia tidak berani membuat kesalahan, tetapi dia berkata dengan gugup, Lindi, bukan karena aku membencimu, puncak kerajaan abadi, itu benar-benar berbeda. Apa yang berbeda? Saya memiliki banyak bakat dan kemampuan yang kuat, bahkan jika saya ada di sana, saya hanya lebih rendah, inilah jalan surga. Lin Tian berkata dengan dingin, aku akan menemukan seseorang, jika kamu menghentikanku, kamu tidak bisa tinggal bersamaku. Melihat mata Lin Tian, penggemar Tian Xun ketakutan dan berkata, aku akan membawamu sekarang. Setelah itu, Lin Tian membuka segel luar angkasa dan berjalan keluar dari patung batu dengan kipas Tian Xun ini. 9 makhluk abadi di luar patung batu, melihat Lin Tian keluar, mundur satu demi satu. Tidak hanya itu, penggemar Tian Xun juga keluar, tetapi ketika dia berdiri di belakang Lin Tian, dia menghormatinya. Ini membuat 9 makhluk abadi penasaran dengan apa yang terjadi pada pemimpin sekte mereka. Lin Tian tidak berbicara, jadi dia membawa Fan Tianxun dan pergi tanpa sepatah kata pun. Da Xianxun dibutakan di tempat dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi ketika Lin Tian hendak meninggalkan gerbang, Nangong Yan ingin keluar. Lin Tian harus mengeluarkannya, dan telapak tangan Nangong Yan, itu adalah mutiara dingin. Saya melihat mutiara dingin tiba-tiba terbang ke suatu tempat, dan Lin Tianhu bertanya, apalagi yang ada di gerbang ini? Nangong Yan tidak tahu, tetapi dia berkata, kakak, ayo pergi dan lihat. Iya, suara rahmat Lin Tianen, segera ambil Fan Tianxun, dan Fan Tianxun hanya bisa tertekan untuk mengikuti, sampai beberapa saat, mereka datang ke danau. Tapi danau ini mengarah ke kehampaan, dan manik-manik dingin mengapung di permukaan danau itu. Segera pusaran air muncul di danau, tetapi Nangong Yan berkata, kakak, bagaimana danau bisa mengarah ke langit? Lin Tian memandang penggemar Tianxun, dan penggemar Tianxun menjelaskan, ini adalah Xianhu, yang terhubung dengan langit, melintasi kehampaan dan ke bintang-bintang. Kosong, bintang, dengan langit, luar biasa, burung layang-layang Nangong terkejut. Fan Tianxun menjelaskan, dikatakan bahwa danau peri ini ada di zaman kuno, tetapi kapan tepatnya, tidak ada yang tahu. Dan saya hanya tahu bahwa ketika Fan Men didirikan di sini, ada ini. Nangong Yan bingung, dan Lin Tian menatap Tian Hanzu, sampai Tian Hanzu menyedot sepotong besar es putih dari danau. Dia terkejut, batu peri es laut dalam. Kakak, apa batu peri es laut dalam? Dikatakan bahwa batu peri es laut dalam akan berkumpul di tempat yang dingin, dan dinginnya sangat dingin, bahkan yang abadi pun tidak bisa menahannya. Bukankah sangat dingin di bawah danau? Lin Tian tiba-tiba menjadi tertarik, aku akan pergi dan melihat-lihat. Lin Tian Sui dipisahkan, satu menyelam ke dalam air, dan itu seperti air biasa. Tapi hutan itu sangat dalam, suhunya semakin rendah, dan secara bertahap melihat es laut dalam. Blok es ini memancarkan cahaya biru yang kuat, dan Lin Tian, setelah melawan, melihat balok es ini dan terkejut, begitu banyak. Ini dapat menghancurkan Lin Tianle. Jadi Lin Tian Sui menyerap batu peri es laut dalam ini secara terpisah,
karena batu peri es laut dalam mirip dengan batu warna-warni di langit dan bumi. Setelah terintegrasi ke dalam tubuh, keajaiban es tubuh dapat ditingkatkan. Jadi sekarang Lin Tian gila untuk menyerap, sampai airnya jenuh, Lin bisa berenang kembali ke permukaan. Namun, saat ini, Nangongyan sedang duduk di sana dengan mata tertutup, sementara manik-manik dingin melayang di kepalanya. Sudah berapa lama dia berada dalam situasi ini? Tidak lama setelah kamu turun, dia seperti ini, penggemar Tianzun ini menjelaskan, dan ketika Lin Tian mengerti, dia mengirim Nangongyan dan Tian Hanzu bersama-sama ke waktu, lampu, yang membuatnya secara bertahap menyadari. Lin Tian sendiri melihat ke danau aneh ini dan bergumam, danau peri ini benar-benar aneh. Tidak, mereka menyebutnya Tianhe. Lin Tian tersenyum pahit, Tianhe, mungkin hanya alam ilahi. Kerajaan ilahi, Fan Tianzun bingung. Tetapi Lin Tian tidak menjelaskan, dia meminta penggemar Tianzun untuk membawanya ke puncak apa yang disebut kerajaan abadi. Guru surgawi harus memimpin. Dengan cara ini, Lin Tian mengikuti langkah Fan Tianzun, meninggalkan Fan Men, meninggalkan Yun Shangcheng, dan akhirnya menghilang di Fan Yunxing. Setengah bulan kemudian, Lin Tian berdiri di sebuah planet, dan ada tangga di gunung planet itu. Tangga ini bersinar dengan cahaya putih, dan mengarah ke bintang putih yang bersinar tidak jauh di atas kepala. Jika saya pergi ke sini, bisakah saya sampai di sana? Ya, itu puncak Xianyu, tapi hanya orang Xianming yang bisa masuk. Jika orang luar berada di tangga ini, mereka akan dibunuh. Bahwa semua rasa hormat surga terlihat malu.